Shalom, jemaat damai yang sangat dikasihi Kristus dan tentu mengasihi Dia juga. Bersyukur kita masih dapat berjumpa melalui Sapaan Damai Sejahtera hari ini Sabtu 25 Juni 2022. Bagaimana kabar Anda saat ini? Kiranya Tuhan Yesus yang terus menyertai dan melindungi saudara dan saya, dan yang tentu juga dari diri kita ada kesungguhan dan perhatian di dalam mengikut Dia. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, beberapa waktu ini saya sedang mengadakan perjalanan dinas di kota Bandung dan sekitarnya dengan menjumpai beberapa orang customer. Ada banyak cerita yang saya dengarkan. Salah satu di antara yang menarik perhatian saya adalah tentang kisah sukses seorang customer yang kita sebut saja Bapak X, yang berhasil membesarkan usahanya dan mengembangkan banyak toko-toko yang menjual produknya di beberapa daerah dengan salah satu cara yaitu menikahi perempuan yang ada di situ, sehingga kepemilikan toko tersebut menjadi milik Bapak X dan istri barunya tersebut. Nah, ternyata kisah sukses Bapak X tersebut menginspirasi anak menantunya, kita sebut saja Bapak Y, yang berusaha mengembangkan usahanya dengan cara yang sama, yaitu menikahi perempuan di satu tempat. Namun sayang, ternyata upaya mengikut jejak sang mertua tidak berhasil yang dilakukan oleh anaknya tersebut. Alih-alih mau mengembangkan usaha, malah Bapak Y dipeloroti oleh istri barunya tersebut. Akhirnya cerita itu ditutup dengan sebuah kesimpulan bahwa kalau mau mengikuti jejak langkah seseorang, hasilnya belum tentu sama loh, karena ilmunya atau yang kita sebut syarat dan ketentuannya nampaknya tidak dibagikan oleh Bapak X. Sementara apa yang dilihat oleh Bapak Y hanyalah sebuah fenomena yang kelihatannya sukses, kelihatannya bahagia. Nah, saudaraku, tentu kita tidak akan membahas hal ini ya. Namun Samas kita hari ini akan belajar tentang syarat dan ketentuan mengikut Tuhan Yesus. Nah, firman Tuhan akan diambil dari Lukas 9 ayat 22 hingga 26. Saya akan bacakan buat kita semua. Lukas 9 ayat 22 hingga 26. Dan Yesus berkata, anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku, anak manusia juga akan malu karena orang itu. Apabila ia datang kelak dalam kemuliaannya dan dalam kemuliaan Bapa dan malaikat-malaikat kudus. Ya, sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Nah, kita akan melanjutkan ya sama kita. Nah, saudara, perikop ini ditulis oleh Lukas pada suatu masa puncak pelayanan Yesus yang begitu menakjubkan dan mempesona banyak orang. Salah satunya seperti yang kita ketahui yaitu memberi makan 5.000 orang, yang tentu hal ini juga menawan hati para murid, bukan? Nah, kemudian Tuhan Yesus di satu kali di dalam ayat 18 hingga 21 melakukan sebuah tindakan yang tidaklah populer, yaitu dia berdoa seorang diri dan kemudian datanglah murid-muridnya kepadanya. Lalu ia bertanya kepada mereka, menurut orang banyak siapakah aku ini? Tentu saja jawaban dari orang banyak tentang Yesus adalah sebuah fenomena yang kelihatan dari penglihatan manusia. Lalu Yesus melanjutkan pertanyaannya kepada mereka, menurutmu siapakah aku ini? Seketika Petrus, seperti yang kita ketahui ya, dia bersikap spontan dan langsung menjawab, Mesias dari Allah. Nah, saudara, apakah Petrus mengerti akan perkataannya itu? Nampaknya tidak, karena jawaban tersebut bisa saja hanyalah dari pengetahuan yang ada di kepalanya saja. Mengapa? Karena kita sudah tahu akan tindakan Petrus selanjutnya.
Namun Tuhan Yesus kembali mengambil tindakan tidak populer, yaitu dengan melarang mereka agar tidak memberitahukan hal tersebut. Nah, lebih jauh lagi ternyata tindakan populer yang Tuhan lakukan yaitu adalah memberitahukan syarat dan ketentuan mengikut Dia yang tidaklah menyenangkan. Bahkan kalau kita dengar terasa merugikan para pengikutnya. Ini tentu saja berbeda dengan para guru lain yang saat itu diikuti para murid, karena tentu saja guru itu dapat memberikan kepandaian, memberikan ketenaran, memberikan kemampuan, dan juga tentu saja ujung-ujungnya adalah sebuah kemapanan hidup. Bagaimana sangat tidak populer sama sekali ya tindakan Tuhan Yesus ini, karena ternyata Tuhan Yesus sendiri harus menanggung banyak penderitaan, harus ditolak, lalu dibunuh, dan kemudian dibangkitkan pada hari ketiga. Dengan menunjukkan apa yang akan Dia alami tersebut, Tuhan Yesus mau memberitahukan kepada para murid yang sungguh-sungguh mau datang kepada Dia, bahwa mereka pun akan mengalami hal yang sama. Untuk itu, para murid harus menyangkal dirinya. Para murid harus memikul salibnya setiap hari. Dan para murid harus mengikut Tuhan Yesus. Waduh, sungguh-sungguh tidak populer ya. Lalu apa masih mau nih pertanyaannya menjadi pengikut Tuhan? Ya, tentu ini sangat berbeda bukan dengan ajaran-ajaran di saat itu. Dan juga mungkin pada masa kini yang banyak mengajarkan tentang kesuksesan, keberhasilan, dan kenyamanan demi kenyamanan hidup yang akan diperoleh oleh para pengikut Tuhan itu. Berbeda bukan? Ya, nampak jelas dari syarat dan ketentuan yang Tuhan nyatakan itu, Dia ingin memberitahukan kepada para murid agar tidak terlanjur dihipnotis, terlanjur terbawa dengan kemegahan, kemewahan, kehebatan daripada pelayanan Mesias Anak Allah, seperti yang ada di kepala Petrus dan murid lainnya pada saat itu. Nah, saudara, hal ini tentu Tuhan lakukan untuk mempersiapkan para murid bahwa akan ada realita kehidupan yang terjadi selanjutnya yang tidak seperti yang mereka pikirkan. Karena Sang Mesias yang dari Allah itu harus mati tersalib, harus dibangkitkan. Namun perkataan Tuhan Yesus selanjutnya menunjukkan kepada kita sebuah paradoks di dalam mengikut Dia. Ada sebuah pengharapan akan kehidupan, yaitu bahwa barang siapa kehilangan nyawanya karena Kristus, maka ia akan menyelamatkannya. Namun barang siapa menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia, akan tetapi ia membinasakan dirinya sendiri? Barang siapa yang malu karena Kristus, demikian juga kelak ketika Dia datang kembali dalam kemuliaannya, maka Kristus pun akan malu dengan orang tersebut. Sebaliknya, saudaraku, mereka yang tidak mengejar isi dunia dan berusaha untuk memperolehnya, serta yang mengaku percaya dan dengan bangga menjadi pengikut Kristus yang setia, yang tekun memikul salibnya, yang tekun menanggung penderitaan yang dialaminya, tentu Kristus pun akan mengakui dan menerima orang tersebut. Dan saudaraku, di dalam Tuhan Yesus Kristus, semua syarat dan ketentuan mengikut Tuhan ini haruslah kita perhatikan dengan sungguh-sungguh. Pertanyaannya, saudaraku, di manakah posisi Anda dan saya saat ini? Berhati-hatilah dengan pengajaran yang dapat melengahkan pandangan kita kepada Kristus, Tuhan kita, yang marak diajarkan dalam situasi dunia yang begitu mempesona sekaligus begitu menakutkan. Mohon kiranya Roh Tuhan yang kudus boleh menolong kita untuk peka di dalam mendengarkan setiap pengajaran firman Tuhan, untuk boleh menjadi murid Tuhan Yesus yang sesuai dengan syarat dan ketentuan yang ada ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu. Kami bersyukur karena Tuhan
memberikan syarat dan ketentuan untuk menjadi pengikut Tuhan yang benar. Ketika engkau mengajarkan kepada murid pada saat itu pun tentu saja engkau sedang ajarkan kepada kami pada saat ini. Untuk boleh menjadi murid-murid Tuhan yang benar, menjadi pengikut Kristus yang rela memikul salib, yang rela menanggung derita, yang rela mengikut Tuhan setiap hari dengan sungguh-sungguh, mengikut apa yang Tuhan mau, sehingga kami boleh peka, kami boleh dengan segenap hati kami melihat, mendengar, dan menjalani hidup kami sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Tuhan, biarlah Roh-Mu yang kudus menolong kami, memampukan kami untuk menghadapinya dengan kekuatan yang dari Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat mengikuti, menjalani hidup menjadi murid Kristus sesuai dengan ketentuan, dengan syarat yang Tuhan berikan buat kita. Terpujilah nama Tuhan. Amin.